Film dibuka dengan memperlihatkan penjara kelas 1 di Prancis ketika seorang terpidana mati bernama Paul, di mana dia tengah digiring 4 anggota kepolisian yang terdiri dari Jack, William, Mike, serta Richard sebagai ketua regu. Dalam hal ini, Paul dipindahkan menjelang eksekusi mati atas aksi kriminal bersama gengnya yang populer disebut dengan geng Valencio. Di tengah perjalanan sempat berlangsung sebuah obrolan di mana Richard kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan terakhir Paul, yakni menjenguk istrinya yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sehingga momen tersebut menjadi pertemuan terakhir keduanya setelah sang istri tiba-tiba meminta kepada Paul agar membunuhnya saat itu juga. Saat kembali ke markas, Richard dan tim didatangi seorang petugas bernama Costa, yang di situ Costa berbicara soal pimpinan baru bernama Leonetti yang akan dilantik pada esok hari. Namun mereka seperti tak begitu senang dengan informasi tersebut, mengingat Leo merupakan teman dekat Costa yang dikenal sebagai pejabat kepolisian yang suka berbuat tidak baik. Singkat cerita, acara pelantikan pun tiba. Dia bernama Josh sebagai pemegang jabatan tertinggi di instansi kepolisian tersebut. Lantas dia mengucapkan selamat kepada Leo berikut dengan putrinya bernama Susi, di mana nantinya Susi yang juga merupakan anggota kepolisian ini akan jadi bawahan Leo atau berada satu divisi bersama Richard dan kawan-kawannya. Scene beralih ke sebuah mobil geng Bastian yang di bawah komando seorang pria bernama Joseph, di mana konsentrasi mereka saat itu tertuju pada sebuah bar yang sesaat kemudian datanglah komplotan dari geng tandingannya yaitu geng Nadal. Selang beberapa waktu pertarungan gengsi dan reputasi antar kedua geng besar ini pun terjadi. Bersama dengan datangnya mobil polisi anti-geng, maka setiap pimpinan dan anggota dari kedua kubu pun lari kocar-kacir meninggalkan tempat tersebut, kecuali satu pria bernama Sergio yang tak sempat melarikan diri karena mengalami luka tembak. Cukup sulit bagi polisi untuk menentukan geng mana yang telah berbuat onar, sebab semua pengunjung bar memilih bungkam karena takut jadi sasaran tunggal mereka. Richard yang mengenali bahwa Sergio adalah anggota geng Bastiani lantas bergegas menginterogasinya, akan tetapi tiba-tiba Costa datang untuk mengambil alih, bahkan meminta Richard untuk tidak ikut campur pada kasus tersebut. Diam-diam ternyata si Costa ini punya kesepakatan terselubung dengan setiap geng termasuk Bastiani ini, sehingga ketika Sergio mengancam akan membocorkannya, Costa langsung naik pitam dan nekat mengulir leher Sergio hingga dia tewas saat itu juga. Di hadapan polisi, penyidik Costa yang pandai menparafrase kata ini pun sekonyong-konyong mengaku bahwa Sergio terbunuh akibat berusaha melarikan diri saat diinterogasi. Namun tanpa Costa sadari, ternyata geng Nadal telah menyekap istri di rumahnya karena menganggap bahwa Costa telah menjual informasi kepada geng Bastiani yang berakibat pada penyerangan tersebut. Agar bisa keluar dari situasi ini, dengan terpaksa Costa harus membocorkan rencana rahasia geng Bastiani, yaitu soal sebuah transaksi narkoba dalam jumlah besar yang akan mereka lakukan malam esoknya. Dari hasil pengamatan, pihak kepolisian dicurigai bahwa selain kedua geng tadi masih ada satu lagi yaitu geng Valencio, mengingat ketika geng tersebut diketahui tengah berebut wilayah kekuasaan meski belum cukup bukti untuk dilakukan penangkapan, terlebih ketika aksi kunci pada kasus ini seolah sengaja dilenyapkan oleh si Costa. Dan yang lebih anehnya lagi adalah pihak kepolisian pusat justru malah mengutus seorang detektif bernama Katya terkait munculnya indikasi bahwa di dalam tim Richard terdapat pengkhianat yang telah bekerja sama dengan ketiga geng tersebut. Elle est là pour enquêter sur des flics de chez nous qui joueraient. Je voulais juste te prévenir, quoi. Attends, tu me prends pour qui, l'autre, là? Saat berada di kediaman bersama sang istri, Richard mendapat telepon dari tim forensik bahwa ketika Sergio tertembak pada kejadian tempo hari, rupanya dia tengah mengenakan senjata dan rompi anti peluru yang biasa digunakan oleh anggota kepolisian. Untuk memastikan informasi tersebut, maka esoknya Richard langsung mendatangi TKP dan di sana dia benar-benar menemukan kedua benda yang dimaksud, yang diduga Sergio sengaja membuangnya ke dalam tong sampah guna menghilangkan jejak.
Scene pun berpindah ke atas kapal ketika Richard bersama keluarga satu timnya sedang bersantai. Hanya saja istri dari Will nampak seolah mengasingkan diri dan alih-alih mengaku jika posisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja karena sikap William yang sudah kepincut sama rumput liar yang lebih segar. Ça va, Sacha? Je vais quitter Will, Richard. Tepat di hari pemakaman Sergio, nampak para petinggi dari geng Bastiani juga menghadirinya, sementara kedatangan Richard di sana adalah untuk menciduk salah seorang dari mereka, yaitu Victor, terkait ditemukannya sidik jari Victor yang digunakan Sergio pada kejadian tempo hari. Victor Skanga. Setelah beberapa saat menjalani interogasi, akhirnya Victor mengakui keterlibatannya yang hanya sebagai pemasok senjata, di mana salah satunya dijual pada putra Paul bernama Theo sebagai pemimpin baru geng Valencio. Benzaoui, les frères Larbi, ils avaient des potes, les mecs ils sont toujours derrière. Et quoi? Et si je parle, je suis mort. Malam itu juga Richard dan tim langsung menuju kediaman Matteo yang secara kebetulan saat itu posisinya sedang bermain ajab-ajab bersama pasangan semalamnya. Alhasil ketika penggerebekan dilakukan, Matteo yang sempat melakukan perlawanan pun terbunuh dalam keadaan utuh tanpa busana sama sekali. Selesai dengan aksi penggerebekan, lantas Richard bersama jajaran kembali melakukan briefing hingga ditemukan bahwa awal muawal Paul di penjara adalah karena telah membunuh kepala geng Bastiani yang kini telah digantikan oleh si Joseph. Sejak itu Matteo pun dinobatkan sebagai ketua geng Valencio, meski sayangnya dia menyimpang dari kaidah-kaidah kegangsteran sang ayah, bahkan dia memilih collab dengan geng Bastiani. Pourquoi l'avoir relâché? D'accord avec lui. Il joue double jeu, Skanga. Karena merasa telah menemukan titik terang, maka Richard melepaskan Victor dengan dibuat kesepakatan antar keduanya, tetapi keputusan tersebut justru membuat Katya semakin mencurigai bahwa Richardlah sebenarnya polisi yang membelot kepada gangster tersebut. C'est la mère, Katharina, même s'il y a de grandes chances que ce soit lui le commanditaire, et Joseph Bastiani. Alors, saat malam tiba, Richard menyempatkan diri mampir di sebuah bar. Di sana terlihat Will sedang bersama Susan yang dari cara mereka berjumpa seperti sudah terjalin ikatan khusus di antara keduanya. Sikap Will itulah yang menjadi awal muawal rapuhnya tatanan kesabaran sang istri, sehingga dia berpikir untuk segera bercerai dengannya. Di sisi lain, rupanya keberadaan Will tengah diintai Joseph dari area parkir, sementara Will yang tak menyadari itu pun bergegas menuju ke sebuah tempat sepi dengan tujuan agar bisa mencongkel tangan si Susan. Namun tiba-tiba di satu sisi Will memang masih selamat dari serangan yang dilakukan oleh Joseph, akan tetapi jika tim penyidik mengetahui bahwa Will mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk berat, maka kemungkinan besar dia akan dipecat bahkan dipenjarakan karenanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Richard telah memberikan sampel darahnya untuk dites oleh tim penyidik, meski sayang usaha tersebut tak berjalan mulus, sebab Costa yang mengetahui itu pun langsung mengadu kepada Leo. Alhasil Richard sebagai ketua tim pun turut terkena imbasnya. Buntut dari kejadian itu ujung-ujungnya tetap pada pemecatan terhadap Will juga, sehingga keutuhan keluarga mereka semakin hari terpantau semakin terancam saja, sedangkan Richard sendiri terancam kena skor dari tugas kepolisian selama 6 bulan lamanya. avec versement de 70% de ton salaire. Vu tes états de service, ça veut dire que tu vas prendre cher. Beralih pada upacara pemakaman Matteo, dan rupanya Paul telah diberi izin untuk turut menyaksikan pemakaman anaknya tersebut, meski di sana juga nampak petinggi dari geng musuh bebuyutan Paul alias geng Bastiani. Kepada Richard, Paul mengatakan jika akan ada sebuah transaksi barang haram besar-besaran yang melibatkan geng tersebut. Le nom tu le connais. Donne-moi le nom de celui qui l'a. Terinspirasi dari apa yang Paul bocorkan, maka Richard langsung mengundang rekan setimnya untuk melakukan penggerebekan pada kegiatan transaksi tersebut. Dalam pikiran Richard, jika saja operasi tersebut berhasil, tentu sekaligus akan membersihkan kembali reputasinya yang sudah tercoreng akibat perbuatan si Will. Deux Zodiacs chargés. Ça lui ressemble pas. T'es sûr c'est quoi ton affaire?
Di sisi lain, Costa si penjilat itu pun kembali mendatangi geng Nadal, di mana kali ini dia membawa info lebih lengkap perihal transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh geng Bastiani. Lalu setelah itu dia pun melapor kepada Leo jika tugasnya telah selesai dilakukan dengan seksama. Sampai di sini terungkap juga siapa sebenarnya si Leo, yakni seorang pejabat kepolisian korup yang sama-sama penjilat seperti Costa, di mana hal itu terbukti dengan membocorkan rencana rahasia geng Bastiani, padahal sebelumnya dialah aparat yang selalu melindungi setiap aksi kejahatan geng tersebut. Tepat di sebuah pinggiran pantai, Richard sudah melengkapi diri dengan persenjataan masing-masing meski mereka sadari bahwa misi kali ini memang ilegal. Selain tidak disertai SOP, mereka juga telah melibatkan Will juga yang sejatinya sudah resmi dipecat pada tempo hari. Terpantau dari kejauhan geng Bastiani yang sedang menyambut kedatangan Skybot yang membawa narkobanya, sementara di sudut berbeda sudah dipersiapkan skema penyerbuan oleh orang-orang dari geng Nadal yang keberadaan mereka di sana sebenarnya di luar sepengetahuan Richard. Dan tiba-tiba adanya keterlibatan kepolisian pada misi tersebut membuat geng Nadal memilih untuk tidak melanjutkan penyerangannya dan membiarkan Richard memukul mundur geng Bastiani serta membawa kabur 3 tas berisi uang yang akan digunakan pada transaksi tersebut oleh si pelaku. Esoknya setelah kejadian, Josh mengajak Richard meninjau lokasi penembakan yang dihadiri juga oleh kepolisian dari badan anti narkoba bernama John terkait salah satu anggotanya yang sedang dalam penyamaran turut jadi korban pada insiden tersebut. Di luar dugaan, ternyata saat di lokasi Costa telah menemukan jam tangan milik Richard. Dengan ini maka Costa pasti sudah mengira keterlibatan Richard saat kejadian, dan benar saja malamnya Costa langsung datang ke Richard dengan sekonyong-konyong menagih jatah setengah bagian uangnya jika masalah ini tak ingin dia bocorkan. Menyadari perihal Costa yang cenderung mata duitan, Richard tak serta-merta menyetujui permintaan tersebut hingga tanpa disengaja Costa menyinggung soal keterlibatan Leo juga. Dalam hal ini sontak membuat Richard terkejut, termasuk Susan yang diam-diam menguping obrolan mereka dari belakang. Dalam sebuah rapat singkat, Leo menegaskan jika semua korban tewas pada kejadian itu adalah benar-benar polisi intelijen yang sedang melakukan penyamaran. Richard terlihat semakin ketakutan jika operasi ilegal yang mereka lakukan itu akhirnya terbongkar. Patron adjoint de l'office, la neutralisation rapide des autres, ça sera tout. Mengingat situasi yang semakin rumit, Richard lantas menemui Jack yang sedang dirawat di suatu tempat tanpa disadari kalau dia rupanya tengah dibuntuti geng Bastiani, termasuk detektif Katya yang seolah tak ingin kecolongan dari setiap pergerakan yang Richard lakukan. Belakangan Richard mendapat laporan mengejutkan di mana ternyata peluru yang telah menewaskan anggota intelijen tadi teridentifikasi berasal dari senjata milik Will. Mendengar pernyataan seperti ini, William yang sedang frustasi ini pun langsung dibuat gelap mata sampai-sampai dia nekat membantai semua anggota keluarganya termasuk menembak kepalanya sendiri. Kenaasan serupa ternyata dialami juga oleh Costa bersama sang istri. Karena sikapnya yang suka berkhianat, maka pihak Nadal pun mengira bahwa Costa lah biang kekacauan di malam transaksi tersebut. Di sisi lain, Josh paham soal tujuan dari misi ilegal yang telah Richard dan tim lakukan, sehingga dia pun siap membantu untuk menjebak Nadal dengan umpan sejumlah uang yang kini ada di tangan si Richard. Sejalan dengan itu, Susan menyerahkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Bastiani bersama ayahnya. Dengan bukti tersebut, maka Richard langsung pergi mendatangi markas geng Bastiani dan mereka sepakat untuk menyerahkan bukti keterlibatan Leo lainnya dengan catatan semua jejak kriminal mereka selama ini dihapus dari berkas kepolisian. Dari situ Richard baru mengajak pihak Nadal untuk bertemu pada waktu dan tempat tertentu, hingga pada saatnya Richard langsung memberikan tas uangnya, tetapi tiba-tiba
Setelah membuat geng nadal berantakan, Richard pun langsung mendatangi kediaman Leo. Betapa terkejutnya Leo ketika Richard memiliki semua bukti-bukti kebusukannya. Dalam situasi seperti itu, Leo lebih paham apa yang harus dilakukan, dan dia pun mencekik balik si Richard dengan cara membebaskannya dari segala tuduhan. Keadaan tersebut jelas membuat John kecewa pada Richard dengan segala usaha yang dilakukan mengingat rekannya yang tewas dalam tugas tak mendapatkan keadilan yang layak. Yang ada Richard malah melindungi kebusukan Leo sebagai polisi korup hanya demi membersihkan kembali reputasi timnya. Ou des auteurs de ce crime. Pouvez-nous en dire plus? L'analyse des traces. Berawal dari kekacauan itu, John yang sebagai pemimpin badan intelijen profesional ini pun akhirnya bertindak layaknya seorang gangster, yaitu berbuat semena-mena dengan menghabisi siapa saja yang menurutnya pantas untuk dihabisi, hingga terlihat di penghujung film Richard yang tengah merayakan kehamilan sang istri pun kemudian dihabisinya juga.